Hai, selamat datang lagi di Rex Julie Spiritualis. Masih bareng lagi sama saya Desta Rahma. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini. Karena I believe in the universe. Saya yakin banget ketika kalian ngeklik video ini, kalian sedang tahap untuk mempelajari spiritual. Dan kali ini saya pengen sharing tentang step by step apa yang harus dilakukan ketika kalian ingin belajar spiritual. Sebelumnya mungkin saya harus menjelaskan bahwa ada perbedaan antara apa itu spiritualis, mistis, dan juga spiritis. Nah, kali ini saya pengen teman-teman fokus bagaimana cara belajar spiritual, karena ketika kalian once you learn about spiritual, kalian akan bisa reach ke spiritism dan juga mysticism jika memang kalian berminat untuk itu. Oke, tapi sekarang let's start talk about what you have to do when the first time you want to learn about spiritualism or spiritual. Oke, jadi pertama stepnya adalah ketika kalian mengetahui bahwa kalian ingin belajar spiritual, itu adalah ketika kalian memiliki pertanyaan tentang apapun itu, why of your life. Jadi kalian tidak akan bisa reach ke what is that spiritualism if you have no why. Jadi kalian gak akan pernah bisa belajar spiritual ketika kalian tidak punya why atau kenapa, alasan kalian ingin mempelajari itu. Jadi why-nya itu bukan oke, aku ingin belajar spiritual supaya aku jadi lebih banyak ilmunya, atau aku pengen belajar spiritual supaya aku jadi sakti, atau aku pengen belajar spiritual karena aku pengen punya ilmu kebatinan. No, itu bukan alasan yang benar-benar. Alasannya itu harus ada dalam hati kalian. Why? Kayak kenapa banyak orang yang mengalami masalah, mereka akan tiba-tiba berhijrah, mereka akan tiba-tiba mulai memperdalam agama, mereka akan tiba-tiba get into spiritual gitu, karena mereka punya why. Why di sini adalah alasan mengapa you have to live, why I have supposed to be, apa alasan aku lahir ke dunia ini. Once you have that question, kamu bisa menemui pintu gerbang dari dunia spiritual. Kadang banyak orang yang tiba-tiba nyinyir, wajar lah ya kan, sosialita gitu, banyak yang nyinyir kalau ada orang ini tiba-tiba berhijrah, ada orang ini kok tiba-tiba spiritualis gitu ya, kok ada orang ini tiba-tiba kayak gini, tiba-tiba kayak gini, padahal hidup mereka dulunya kayak gitu. Jangan pernah judge mereka, karena you never know what happened to their life gitu. Kalian nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup mereka, bagaimana beratnya susahnya hidup mereka, sehingga mereka punya pertanyaan, why I have to live in this world, why I supposed to be here gitu. Kenapa sih aku masih harus ada di sini? Kenapa sih aku masih harus hidup di sini? Aku tuh harus apa sebenarnya? Aku begitu banyak masalah. Ketika kalian mendapatkan hal tersebut, sebenarnya ketika masalah itu datang, people always say problem is a gate of the next level. Ya, jadi masalah itu adalah pintu bagaimana Tuhan menguji kita. Itu adalah pintu bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta kita. Dan itu adalah first key when you want to learn about spiritual. Oke, nah jadi yang kedua, selain tadi questioning why, yang kedua adalah you have to forget everything you think you know. Kalian harus bisa mengosongkan pikiran kalian supaya kalian bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari why tersebut gitu. Karena nih ya, kenapa anak kecil mereka bisa dengan mudah terkoneksi dengan dunia lain, dengan dimensi lain, karena mereka tidak punya banyak pikiran. Sedangkan manusia yang sudah dewasa, mereka punya banyak pagar di otak mereka, mereka punya banyak pemikiran, entah itu dari ilmu pengetahuan, entah itu dari budaya, entah itu dari agama, entah itu dari apapun itu.
dan itu membentuk pola pikir kita. Yang harus kita singkirkan pola pikir kita, ya, bukan pikiran kita, tapi pola pikir kita, mindset kita. And you have to learn to forget everything you think you know for a while, buat sebentar aja, gak untuk selamanya, karena ilmu yang udah kalian dapat itu gak akan hilang kok gitu. Kalian harus coba open minded, karena banyak banget orang yang salah paham tentang open minded gitu. Ketika banyak orang yang berpikiran bahwa ketika I will accept the theory kind of konspirasi teori gitu ya. Banyak banget kan sekarang tuh konspirasi teori, dan mereka mulai open minded dengan itu, dan mereka mulai aku percaya bahwa bumi itu datar, aku percaya bahwa there is no God in this universe gitu, atau apapun itu, atau aku percaya bahwa alien itu ada gitu ya, something like that gitu, atau apapun itu. Kadang mereka bahkan tidak respect dengan pemikiran orang lain. Oke? Jadi itu bukan open minded. Open minded adalah di saat kamu punya pemikiran dan kamu tetap terbuka dengan pemikiran orang lain, and you will not judging them because of their thought gitu. Kamu gak akan menjudging mereka karena pemikiran mereka itu berbeda dengan pola pikir kalian. Itu adalah open minded gitu ya. Dan di sini ketika kalian really open minded, aku bilang you have to forget everything you think you know for a while gitu, hanya untuk jangka waktu tertentu, enggak untuk selamanya. Karena di sini nih ya, ketika kalian merasa lupa dengan apapun yang kalian pelajari sebelumnya, tentang budaya kalian, tentang agama kalian, tentang ilmu pengetahuan, kalian mulai menciptakan teori-teori kalian sendiri. Disitulah mengapa banyak orang-orang yang tersesat, banyak orang-orang yang mulai menjadi sorry to say atheist, sorry to say kalau di muslim bilangnya musyrik gitu ya. Sebenarnya belajar spiritual itu bukan mengajarkan orang ke hal yang buruk, tapi membuat orang lebih mengenal diri mereka, lebih mengenal siapa itu pencipta mereka, lebih mengetahui keadaan di alam sekitar, di alam semesta ini gitu. Jadi belajar spiritual it's supposed to be make your life better, bukan malah jadi kacauin pikiran kalian. Jadi try to forget everything you think you know for a while, karena di saat semua ilmu baru yang akan kalian dapatkan dari spiritual ini akan kalian mix nantinya dengan budaya kalian, dengan agama kalian, dan kalian akan coba untuk menyaring itu semua, dan kalian akan mempelajari hal yang terbaik dari alam semesta ini gitu. Jadi jangan salah kaprah dengan aku udah nonton nih videonya si Rex Journey ini, terus Rista bilang aku harus lupain segala macam yang aku ketahui, dan akhirnya kalian benar-benar melupakan itu. Enggak gitu ya, kalian harus menyaringnya juga. Okay? So the second thing, you have to forget everything you think you know for a while ya, karena kalian nanti akan ada momennya dimana kalian harus menyaring semua informasi terbaru tersebut, dan kalian mix dengan yang kalian sudah pelajari sebelumnya. Yang ketiga adalah surrender and trust. Jadi poin yang ketiga ada dua, yaitu surrender and trust. Kenapa itu selalu berdampingan, surrender and trust? Banyak orang menyalah artikan, I have to surrender, I have to give it up gitu. Tapi surrender itu pasrah, giving up itu menyerah. Oke, pasrah bukan berarti menyerah gitu. Kalian tetap melakukan sesuatu yang menurut kalian aku bakal pasrah terhadap diri aku bakal pasrah, aku bakal berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, aku bakal pasrah, aku bakal berserah kepada this universe gitu. Dan aku hanya minta yang terbaik aja, jalan yang terbaik gitu. Karena apapun plan kita di dunia ini, kita pengen jadi ini, kita pengen jadi itu, kadang itu tidak terjadi karena alam semesta ini, Tuhan kita berkehendak lain, right? So you have to be surrender. Kamu harus berserah diri kepada alam semesta ini, kepada Tuhan kamu, kepada diri kamu sendiri. Karena the true message from God, true message from universe, it never come from another being, tapi itu langsung ke dalam diri kamu sendiri. Jadi kamu harus berpasrah, kamu harus pasrah kepada
aku pasrah, apapun yang terjadi itu akan menjadi yang terbaik buat aku gitu. And trust, kenapa surrender harus didampingi dengan trust? Karena kamu, you have to believe with that. Kamu harus punya keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menuntun kamu, bahwa alam semesta ini akan selalu menuntun kamu, bahwa diri kamu akan selalu melakukan yang terbaik untuk menjadikan diri kamu the best version of yourself gitu. Jadi kenapa surrender harus didampingi dengan trust? Karena di saat you surrender tapi you have no trust, itu tidak akan terjadi. Di saat kamu trust but you not surrender, itu juga tidak akan terjadi. Contohnya kayak gini, if you surrender but you not trust, kebanyakan orang itu malah jadinya menuhankan yang lain gitu, karena dia tidak punya keyakinan bahwa Tuhan atau alam semesta atau the biggest energy in this world, whatever you call it, itu akan memberikan kamu powers to yourself gitu. Makanya banyak yang jadinya oke, aku surrender nih, tapi malah jadi salah jalan, tidak berani kayak datang ke dukun lah atau minta pertolongan orang pinter lah, padahal mereka juga manusia. You just have to surrender and trust in yourself gitu, bukan sama orang lain gitu ya. Dan di saat kamu punya keyakinan yang berlebih tapi kamu tidak surrender, it means you still on a material world gitu. Kamu percaya nih bahwa Tuhan itu ada, tapi di saat kamu tidak surrender, kamu hanya akan melakukan sesuatu yang akan membuat hidup kamu bahagia di dunia saja gitu ya. Itu juga nggak baik gitu. Di saat kamu belajar spiritual, the third key is you have to surrender and trust. Karena ini juga penting banget nih, surrender and trust, it's very important key to learn about spirituality. Karena di saat kamu percaya dengan diri kamu sendiri, once kemarin kita udah ngobrolin tentang apa itu third eye, apa itu mata batin. Saya mengatakan bahwa mata batin itu bukan mata fisik, tetapi mata yang tidak terlihat. Saya mengatakan bahwa mata batin itu bukan mata fisik, tetapi mata hati nurani yang itu tidak ada fisiknya gitu. Di saat kamu melihat sesuatu, mendengar sesuatu yang berasal dari mata batin atau dari sixth sense, how you can believe it, how you can recognize that it's another being in front of you, tapi itu nggak ada fisiknya, if you don't trust yourself. Jadi surrender and trust itu really important sebagai kunci untuk mempelajari spiritual. Dan juga di saat kalian mulai belajar spiritual, otomatis it's definitely your third eye, your sixth sense will open more than before. Itu akan secara natural terbuka dari sebelumnya tanpa harus dibuka. And then kalian akan mendapatkan the power of yourself gitu. Beda-beda kan, orang tuh punya powernya tuh beda-beda gitu. Apakah kamu pekanya di mana, apakah kamu bisa astral projection, apakah kamu bisa telekinesis, apakah kamu bisa whatever is that. If you don't trust yourself, kamu tidak akan bisa mengembangkan power itu, dan kamu tidak akan mengetahui, and you will not understand still what is the meaning of your life, and you still don't know what is the purpose of your life gitu kan, what you supposed to be in this life gitu. Nah, makanya kamu harus surrender and trust, itu sangat important. Oke? Di saat kalian sudah mendapatkan 3 kunci tersebut, itu tahapannya akan seperti itu ya. Why-nya dulu, kalian akan mulai questioning banyak hal. Lalu kedua, kalian harus bisa membuka pikiran kalian. Ketiga, you have to trust and surrender. Trust and surrender is very important, and that's the hardest part of spirituality. Karena even sampai sekarang pun banyak banget guru-guru spiritual yang kewalahan dengan hal tersebut. Oke? Yang keempat itu adalah against the ego. Itu susah banget gitu. Bahkan banyak banget orang yang punya knowledge banyak tentang spirituality, tapi
mereka masih berada dalam tahap yang mereka kewalahan dengan egonya sendiri gitu. Itu the next level of spirituality, dan ego itu nggak akan pernah berhenti. They will always be there gitu. The egos itu bakal tetap, ego kita itu bakal tetap ada sampai kapanpun selama kita hidup, karena itu berada di alam sadar kita, that's in our brain, that is in our mind. Jadi di saat kita masih punya otak, selama kita hidup kita masih punya otak, kita masih akan punya ego, dan itu hal yang sangat susah, bahkan sangat soft itu sangat lembut banget, bahkan kita tidak menyadari bahwa I still have to against my ego gitu. But hopefully you guys, kalian bisa belajar spiritual dengan lancar. Kalau ingin tahu proses saya selama saya belajar spirituality, I have that why questions itu sejak saya SMP. Jadi saya punya pertanyaan why itu sejak saya SMP. Okay, so basically I can use my third eye, I can use my sixth sense since I was a kid, but I really don't understand what is that gitu. Aku bisa mempergunakan sixth sense aku dari mulai aku kecil, tapi aku nggak benar-benar paham apa sih ini gitu. I was thinking, aku berpikiran bahwa semua orang melakukan hal yang sama dengan aku. Waktu aku mulai SMP, aku mulai menyadari bahwa nggak semuanya bisa mempergunakan itu seperti aku, and I have that question why. Dan baru ketika aku umur 27 tahun, I really understand that I have to forget everything I think I know, ketika aku benar-benar mau memahami apa itu spirituality. Dan di saat aku bisa sedikitnya dan itu defense-nya itu agak lama ya, ketika aku mulai berpikiran bahwa aku mau melupakan segala hal di dalam otak aku, itu defense-nya agak lama, maybe 1 year, 1 tahun, dan setelah itu barulah aku bisa mulai, I have to try to surrender and trust. Dan bahkan even until now, sampai sekarang pun aku masih berpikiran bahwa aku masih kesulitan untuk trust myself gitu. Dan juga apalagi untuk against the ego, kadang-kadang aku sudah berpikiran bahwa aku tidak berpikiran buruk, aku mencoba berpositif, dan aku coba untuk tidak put the negativity on my mind, aku coba against my ego, tapi ternyata ya tetap aja ego itu tetap ada. Dan iya, itu hal yang perlu kita develop lagi, karena even I share this video to you, aku still keep on learning. Jadi jika kalian memang punya pengalaman yang lebih, jika kalian memang punya ilmu yang lebih, silahkan komen di kolom komentar, karena I really open to read your message, karena aku akan sangat seneng banget untuk dapat sharing dari kalian. Dan ya, aku pikir ini adalah hal yang baik buat aku untuk sharing my knowledge, my thought, untuk siapapun kalian di luar sana yang tiba-tiba ngeklik video ini dan ngelihat aku ngobrol di sini. So if you like this video, please click the like below. Kalau misalkan kalian suka, kalau misalkan kalian gak suka, nggak apa-apa, mau di unlike juga terserah gitu ya. Dan komen kalau misalkan kalian punya pendapat-pendapat lain atau pengetahuan lain dari hal spirituality. Dan subscribe hanya jika kalian mau subscribe aja. Oke, teman-teman, aku nggak maksa. So terima kasih buat kalian, siapapun kalian yang sedang mempelajari spiritual saat ini. I wish you the best. I always know that the universe will give you the best. Okay? Bye bye. Sampai jumpa di next video.